Terbongkarnya besaran gaji dan mewahnya fasilitas elit ACT, pengepul sumbangan membuat kita semua geleng-geleng kepala. Katanya besaran gajinya dari 250 juta per bulan hingga 30 juta per bulan. Belum lagi fasilitas mobil mewah dari Alphard, CR-V, dan Pajero Sport. Gaji besar dan fasilitas mewah itu diambil dari dana sumbangan. Pertanyaannya, apakah Anda masih mau menyumbang dana lagi ke mereka? Kemudian sumbangan Anda itu dipotong untuk gaji besar dan fasilitas mewah? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. ACT membuat heboh karena besaran gaji dan fasilitas mewah elitnya terbongkar. Dari gaji ratusan hingga puluhan juta rupiah. Fasilitas mobil mewah dari Alphard, CR-V hingga Pajero Sport. Saya hakul yakin alias yakin sekali kalau para penyumbang ke ACT selama ini tidak pernah tahu besaran gaji dan fasilitas yang diterima oleh pengelolanya. Tak hanya menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT aksi cepat tanggap itu ditenggarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu, sebagaimana laporan yang dimuat oleh majalah Tempo. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retalindo, perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodakomat. Ini pernah berada di bawah ACT sebelum aktenya diubah pada 5 Juni 2020. Apakah perubahan akte ini untuk menghilangkan jejak aliran dana dari ACT ke PT Hydro? Catatan laporan keuangan PT Hydro sepanjang 2018-2019 menunjukkan perusahaan itu menyalurkan duit untuk Ahyudin dan keluarganya. Hingga Mei 2019, tercatat 6 kali pembayaran cicilan rumah itu dengan nilai 275 juta. Hydro juga membayar cicilan pembelian rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yang diduga untuk istri ketiga Ahyudin, pendiri ACT. Hal ini memunculkan dugaan istri ketiga pendiri ACT itu menikmati dana umat. Sejak 31 Januari hingga Oktober 2019 tercatat ada 10 kali transfer dengan nilai total 2,86 miliar. Dari rekening Hydro juga mengalir duit untuk pembelian perabot rumah Ahyudin di Cirende, Tangsel. Tertulis di catatan keuangan ada 4 kali transfer senilai 634,5 juta. Antara lain untuk pembelian 10 unit penyejuk udara AC seharga 42,675 juta, pemanas air 26,5 juta, lemari pakaian dan perangkat dapur 54,25 juta, gorden 23,45 juta, serta lampu gantung seharga 4 juta. Membaca angka-angka itu kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka ini terbiasa menjual perang kemiskinan kelaparan seperti di Gaza, Suriah, Yaman, dan wilayah-wilayah lain untuk mengumpulkan sumbangan.
Tapi enggak taunya sumbangan itu bocor ke mereka sendiri dengan gaji besar dan fasilitas yang mewah. Terus menambah istri dan menambah mobil. Menghadapi kasus ini kita tidak cukup ngedumel saja. Harus ada proses hukum, apalagi ada dugaan penggelapan dana di situ. Apalagi juga ada indikasi penyaluran dana dari ACT untuk kegiatan terorisme seperti laporan PPATK. Menurut Ketua PPATK Ivan, pihaknya sudah lama melaporkan hasil analisis itu ke Densus 88 dan BNPT. Yang mengusik hati nurani kita adalah, pantaskah lembaga amal yang menjual penderitaan orang lain, memamerkan kemiskinan untuk menarik sumbangan, tapi pengelolanya digaji besar dan diberi fasilitas mewah? Apalagi penyumbangnya berasal dari semua lapisan masyarakat. Dari yang sehari-harinya naik angkot dan motor Mio, yang menyumbang seikhlasnya tapi justru dikumpulkan untuk membayar gaji besar dan kendaraan mewah pengelolanya. Belum lagi soal dugaan penggelapan dana dan indikasi terkait tindakan terorisme yang akan membawa panjang urusan ini tidak hanya dunia, tapi juga di akhirat. Ingatlah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Praktik gaji besar dan fasilitas mewah dengan mengurangi sumbangan untuk mereka yang miskin, yang menderita, yang kelaparan merupakan cara-cara yang batil, cara-cara yang sesat, cara-cara yang tidak benar. Kalau mau cari keuntungan, ayat tadi memberikan jalan keluar, yakni berdagang, berusaha yang bisa mengambil keuntungan dari prosesnya. Mengelola sumbangan harusnya tidak diniatkan mendapatkan keuntungan duniawi. Semoga kita terhindar dari kerendahan hidup yang sangat hina ini, yang memakan harta sumbangan orang lain yang tujuannya untuk mereka yang sangat membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.